Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Banyumas, dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum musyrikin dan juga kaum munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengerahkan segala daya dan upaya mereka untuk menghalangi berkembangnya dakwah Islam. Di antara cara yang mereka gunakan adalah berusaha untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Untuk mencari celah kekurangan akhlak Nabi SAW, mereka pasti akan kesulitan. Misalnya Nabi SAW dikatakan pelit, pembohong, itu sulit. Walaupun itu terlontar. Akan tetapi untuk mencari buktinya itu sulit. Dan tidak akan ketemu. Karena saking mulianya akhlak Rasulullah SAW. Sehingga yang mereka lakukan adalah mencari celah-celah untuk menjatuhkan beliau dan dakwah Islam. Di antaranya, satu, mereka katakan bahwa orang yang ikut Muhammad, kata mereka, adalah orang-orang pinggiran. Yang ikut Muhammad adalah orang-orang pinggiran. Maksudnya orang-orang kecil, orang miskin. Ya. Seperti siapa? Bilal. Ya. Seperti Ammar. Kata mereka, seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad ini benar, niscaya yang akan ikut adalah para pembesar, orang-orang kaya, para saudagar, para pemuka. Ini propaganda yang mereka sebarkan. Di antara yang mereka sebarkan juga yang kedua adalah bahwa putra-putra Nabi SAW. Jadi Nabi punya apa? Putra, punya putri. Putra-putra Nabi SAW semuanya wafat saat kecil.
Siapa? Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Putri Nabi berapa? 4. Siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Putra-putra Nabi SAW semuanya wafat ketika masih kecil-kecil semua. Sedangkan putri-putri Nabi SAW semuanya wafat saat Nabi SAW masih hidup, walaupun sudah besar-besar. Kecuali Fatimah. Nah, yang jadi bahan olok-olok mereka adalah putra-putra Nabi SAW. Karena yang biasanya akan melanjutkan jejak adalah yang laki-laki. Maka mereka mengolok-olok Nabi SAW abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu aslinya adalah yang terpotong ekornya. Aslinya seperti itu. Hewan yang terpotong ekornya. Tapi kemudian istilah ini digunakan untuk mengolok-olok orang yang tidak punya keturunan laki-laki. Kata mereka, udah biarin aja Muhammad. Gak punya pelanjut, gak punya orang-orang yang bakal melanjutkan. Nanti juga lama-lama hilang sendiri. Dan masih ada propaganda-propaganda yang lainnya yang disebarkan oleh orang-orang musyrikin dan kaum munafikin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat yang mulia. Surat Al-Kautsar. Untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menguatkan psikologis beliau. Bahwa yang nanti akan punah bukan engkau, wahai Muhammad. Bukan ajaran Islam yang akan punah. Justru yang akan punah adalah inna syani'aka huwal abtar. Yang akan punah justru adalah orang-orang yang mencacimu, membencimu. Inilah kira-kira sekilas tentang prolog untuk masuk ke dalam tafsir surat Al-Kautsar. Silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Allah mengawali surat yang mulia ini dengan firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar. Inna, apa artinya? Sesungguhnya kami. A'tainaka, telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Sesungguhnya kami. Siapa yang dimaksud di situ? Allah. Allah satu atau banyak? Satu. Kenapa pakai kata kami? Kami itu kan kata ganti untuk tunggal atau jamak? Jamak. Kami segenap jamaah Masjid Manarul Ilmi. Berapa orang? Ya, banyak. Ya. Kalau saya, nah itu berarti satu, aku satu. Kenapa di sini pakai kami padahal yang dimaksud adalah Allah? Kata para ulama tafsir untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah.
apa? Menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Karena Allah agung, karena Allah besar, maka menggunakan kata ganti kami. Inna a'tainaka. Sungguh kami telah memberikan kepadamu. Kepadamu di sini kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah berikan kepada Nabi SAW? Al-Kautsar. Al-Kautsar secara bahasa artinya sesuatu yang banyak. Apa secara bahasa? Sesuatu yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Gak usah pedulikan omongan orang-orang tadi. Kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu sesuatu yang banyak sekali. Nah, sesuatu yang banyak itu apa? Ya banyak. Ya. Yang diberikan oleh Allah kepada nabinya SAW banyak sekali. Ada yang Allah berikan di dunia dan ada yang akan Allah berikan kapan? Di akhirat. Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dunia kemuliaan akhlak. Allah berikan kepada nabinya Muhammad SAW derajat kenabian. Itu karunia atau bukan? Karunia. Itulah puncaknya kesempurnaan manusia. Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. U'titu khamsan, aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu yang di mana? Yang di dunia. Karunia yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad SAW di akhirat apa? Banyak juga. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW diberi oleh Allah sungai di surga, namanya sungai Al-Kautsar. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW di hari kiamat nanti di padang mahsyar akan dikaruniai telaga. 2 hal tersebut diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari seorang sahabat beliau SAW yang bernama Anas bin Malik. Beliau bercerita, Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin baina adhurina idh aghfa ighfa'atan. Ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama kami, tiba-tiba Nabi SAW terkantuk sesaat. Ustaz, Nabi ngantuk Ustaz? Ya, sesaat. Ya. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassima. Ketika beliau tersadar, beliau pun mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Faqulna, maka para sahabat bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasul? Ngantuk, bangun-bangun kok senyum. Yeah. Qala unzilat alayya anifan suratun. Barusan Allah turunkan kepadaku sebuah surat. Jadi ngantuknya Nabi SAW tadi karena dapat wahyu. Berbeda. Ya. Dengan ngantuk yang hadir pengajian. Jadi yang ngantuk pengajian itu dapat wahyu apa-apa aja. Diturunkan kepadaku sebuah surat. Kemudian beliau membaca surat itulah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal kautsar? Kalian tahu enggak al-kautsar itu apa?
Maka para sahabat pun mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Alias kami nggak tahu apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar yang tadi disebutkan di awal ayat surat Al-Kautsar. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ. Al-Kautsar itulah nama sebuah sungai yang Allah janjikan akan diberikan kepadaku, memiliki banyak sekali keistimewaan. Apa Al-Kautsar? Nahrun, sungai. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Al-Kautsar adalah telaga yang Allah berikan kepadaku nanti pada hari kiamat, dan umatku akan berdatangan minum dari telaga tersebut di padang mahsyar. Berarti Al-Kautsar itu sungai apa telaga? Sungai dan telaga, keberi gue. Sungainya di surga, telaganya di padang mahsyar, gimana? Betul. Jadi telaga yang ada di padang mahsyar itu sumbernya adalah Al-Kautsar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi SAW cerita tentang telaga beliau di padang mahsyar, beliau berkata, yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Untuk mengisi telagaku nanti pada hari kiamat, mengalir air deras melalui dua pancuran. Air itu dari surga. Ahaduhuma min dhahabin wal akharu min wariq. Pancuran yang pertama terbuat dari emas, dan pancuran yang kedua terbuat dari perak. Mengalir deras untuk mengisi telaga Rasul SAW. Kalau mata airnya dari surga, banyunya kayak ngapa? Ya. Makanya Nabi SAW menceritakan tentang air telaga beliau. Sebelum telaga, sumbernya dulu ya. Nabi SAW katakan, ma'uhu ahla minal asali wa abyadu minas thalji. Airnya itu lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada salju. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian sebelumnya Nabi katakan, turbatuhu atyabu minal misk. Pasir yang ada di dasar sungai tersebut lebih harum daripada minyak misik, minyak kasturi. Kali ngendi? Ya kali Al-Kautsar. Ya. Kanan kirinya itu ada permata-permata, ada emas, subhanallah. Inilah mata airnya telaga Rasul SAW. Makanya jangan heran kalau air telaga Nabi SAW seperti itu. Karena mata airnya, telaga Rasul SAW di padang mahsyar, airnya seperti itu. Karena mata airnya juga seperti itu. Lebih manis dari madu, ya, lebih sejuk daripada es, lebih dingin daripada es, lebih wangi daripada minyak misk, ya, lebih putih daripada susu. Masya Allah. Dan yang ajaibnya, Nabi SAW katakan, man syariba minhu syarbatan fala yadhma'u abada. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang minum satu teguk saja, maka setelah satu teguk itu dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengizinkan kita minum dari air telaga tersebut.
Dan itu diberikan ketika orang sedang puncak-puncaknya kehausan. Kenapa demikian? Karena matahari didekatkan di atas kepala. Sedekat-dekatnya. Bayangkan lagi haus-hausnya dikasih air yang memiliki spesifikasi yang luar biasa. Yang menyedihkannya, ada manusia-manusia yang mendekati telaga tersebut dan diusir oleh para malaikat. Sampai Nabi SAW berkata, ummati, ummati. Ini umatku. Kenapa enggak boleh ikut minum? Maka malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Muhammad, kamu tidak tahu tingkah pola mereka setelah kamu meninggal dunia. Kamu pikir mereka adalah umatmu. Betul mereka umatmu, akan tetapi engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Maka kemudian Nabi SAW katakan, suhqan suhqa. Pergi. Menjauhlah. Pergilah kalian. Orang-orang liman ghayyara ba'di. Orang-orang yang suka mengubah-ubah agamaku setelah aku wafat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang tragis tidak akan mendapatkan kesempatan untuk minum air telaga Rasul adalah orang-orang yang suka mengotak-atik ajaran Rasulullah SAW. Dari Rasul SAW sudah diserahkan seperti ini, kok dimodifikasi? Gak bisa minum air telaga Rasul SAW. Maka hati-hati. Cukup bagi kita untuk menerima jadi. Gak perlu diotak-atik. Gak perlu melakukan inovasi dalam agama. Kalau mau inovasi, masalah apa? Teknologi silahkan. Ada motor, sepeda motor sing bisa mabur, ora apa-apa ngono. Apa arep bisa mabur dewek ngono? Ya ora apa-apa. Enggak apa-apa itu. Itu silahkan Anda mau inovasi dalam perkara teknologi, silahkan. Menciptakan brushing gedene semene-mene padahal ora apa-apa ngono. Asal bisa bae. Ya. Tapi masalah agama jangan modifikasi. Ya. Repot nanti enggak bisa minum air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah karuniakan kepadamu al-kautsar. Apa tadi al-kautsar? Sesuatu yang sangat banyak. Salah satunya adalah sungai namanya al-kautsar dan telaga yang ada di padang mahsyar. Berarti itu nikmat atau bukan? Nikmat. Maka nikmat itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya nikmat apa? Syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka aku akan tambah. Maka Nabi SAW diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri nikmat yang sangat banyak itu. Cara syukurnya bagaimana? Ayat yang kedua. Apa bunyinya? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli. Apa artinya? Sholatlah li rabbika untuk Allah, untuk Rabbmu. Wanhar dan berkurbanlah.
Berarti kalau kita dapat nikmat dari Allah, perbanyak ibadah. Itulah syukur. Dan ini syukur yang levelnya paling tinggi. Karena syukur itu ada yang dengan lisan. Ada yang dengan lisan. Gimana dengan lisan? Alhamdulillah. Oleh gaji 13, alhamdulillah. Oleh THR, alhamdulillah. Ini dengan apa? Lisan. Kemudian hati. Dengan hati. Bagaimana dengan hati, Ustaz? Dengan meyakini bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah dari Allah. Panennya sukses. Berarti ini dari Allah, bukan dari Dewi Sri. Hasil lautnya banyak, ini dari Allah, bukan dari Nyi Roro Kidul. Dengan hati. Bisnisnya berhasil. Ini dari Allah, bukan karena nyongkan SE. Apa SE? Sarjana ekonomi. Masa orang sukses? Ini dengan hati. Nah, yang paling tinggi itu adalah dengan praktek. Dengan praktek amalan anggota tubuh. Apa itu? Ya ini contohnya. Fasholli li rabbika wanhar. Salat. Ya. Oleh gaji 13, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Engko pelah. Kuwi berarti ora syukur. Ya. Syukurnya baru taraf syukur lisan. Makanya yang praktek yang ketiga, syukur dengan praktek ini, itu sedikit orang yang melakukannya. Itu dalam surat Saba ayat 13. Surat apa? Saba ayat 13. I'malu ala Dawud syukra. Wahai Daud, ini pesan dari siapa? Allah. Wahai Daud, bersyukurlah kalian dengan praktek, dengan amalan. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang syukur dengan cara seperti itu qalil. Apa qalil? Sedikit. Ya. Dikasih tangan sama Allah, ya digunakan untuk zikir. Ini namanya syukur dengan praktek. Dikasih mata oleh Allah, gunakan untuk membaca Al-Quran. Dikasih lisan oleh Allah, gunakan untuk memberikan nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dikasih kaki oleh Allah, gunakan untuk jalan ke masjid. Ya. Itu namanya syukur dengan praktek. Dikasih harta oleh Allah, gunakan untuk infak. Gunakan untuk kurban. Makanya di sini disebutkan dua jenis ibadah. Sholli, apa tadi? Salat. Ini ibadah fisik. Wanhar, kurban, ibadah duit. Artinya yang perlu disyukuri itu enggak cuma fisik, termasuk juga harta. Fisik disyukuri, digunakan dengan cara beribadah. Harta digunakan, disyukuri dengan cara digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Tapi perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala ngajari kita, fasholli li rabbika, salatlah untuk Allah. Berarti yang diminta dari kita bukan sekedar salat. Tapi salatnya harus untuk Allah. Alias ikhlas. Karena pada zaman dahulu, kata seorang ulama tafsir Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, inna nasan kanu yusalluna li ghairillah. Zaman dahulu, zaman jahiliyah, orang itu sholatnya bukan untuk Allah. Ya macam-macam, ada yang untuk berhala mereka, ada yang untuk sesembahan mereka, ada yang untuk patung mereka.
Nah, Islam ini harus beda dengan ajaran jahiliyah. Islam itu sholatnya untuk Allah. Ketonita gampang ya, sholatnya untuk Allah. Tapi kalau kita lihat praktek banyak orang ternyata enggak. Anak pertamanya, anak barepe, sudah usia 30 tahun belum nikah. Perempuan lagi. Bocah lanang sih ya. Perempuan akhirnya tahajud, sholat 5 waktu terus. Ben cepet apa? Nikah. Lumayan 6 bulan. Sholat terus. Enggak pernah ketinggalan. Tahajudnya, sholat 5 waktunya. Alhamdulillah berbuah hasil. Dilamar, senang banget. Tentukan tanggal biasanya kan Syawal ya, pada akeh barang gawe ya, mulane siap amplop gue. Orang sing wulan Sura. Ya. Syawal tanggal sekian nikah. Betul, alhamdulillah, resepsi besar-besaran di sebuah gedung mewah. Nabrak waktu zuhur. Nabrak waktu sholat apa ora? Ora. Kenapa sih? Wis kabul. Keinginannya sudah terkabul. Wis bubar. Terus sholatnya singgung apa? Hari pertama dia mendapatkan nikmat. Di hari itu juga dia tinggalkan sholat. Begitukah syukur kepada Allah? Ada nggak orang seperti itu? Ada. Puasa rajin Senin Kamis. Malah Daud. Kenapa? Mau ada promosi jabatan. Mau ada promosi jabatan. Rajin banget. Ternyata betul. Dia dipromosikan dapat jabatan. Hari pertama. Ini suara puasa maning. Ya kon syukuran Ustaz. Ya wis, hari kedua syukuran baik. Ya. Ibadah yang kita lakukan harus lillahi ta'ala. Fasalli li rabbika. Salatlah untuk Allah. Wanhar. Kurbannya juga harus untuk Allah. Sebagaimana sholat yang kita kerjakan harus untuk Allah, kurbannya kita menyembelih juga hanya untuk Allah. Makanya di dalam ayat lain apa bunyinya? Qul inna sholati, terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah inna sholati, sesungguhnya sholat. Wa nusuki. Sebagian ulama menafsirkan nusuki adalah kurbanku, sembelihanku. Wa mahyaya, napa mahyaya? Hidup. Wa mamati, matiku. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-An'am ayat 162. Jadi salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, kurban kita, semuanya hanya untuk Allah. Berbicara masalah kurban untuk Allah di negeri kita ini, masih banyak orang yang kurbannya bukan untuk Allah. Untuk apa? Untuk apa? Macam-macam. Ada yang untuk politik, ya, mumpung dia wis arep perak ya, arep perak pilihan, kurbannya kok sapi ini sih paling gede. Apa salah sapi gede? Tidak salah, salahnya apa? Apik malah akeh sing kebagian. Salahnya itu ketika itu dijadikan sebagai media kampanye. Panggil wartawan sebanyak-banyaknya. Media cetak, media elektronik aja ngasih ana sing keliwat. Caleg nomor sekian.
Ya, telah berkurban dengan sapi yang terbesar seprovinsi, sekabupaten. Ya. Pas bagi-bagi jangan lupa coblos nomor sekian. Dagingnya dibagi piana, levelnya coblos nomor sekian. Subhanallah. Ya. Hati-hati. Termasuk juga kurban buat selain Allah adalah buat jin, buat syaitan. Contohnya yaitu Nyi Roro Kidul. Ya. Setiap tanggal 1 Suro. Ustaz nyembelih bismillah kok. Nyembelih apa? Bismillah. Bismillah apa? Dengan menyebut nama Allah. Kan orang sih Bismi Nyi Roro Kidul bukan ana. Adanya bismillah. Kepriwe gue? Gue lillahi ta'ala apa li Nyai Roro Kidul? Lillahi ta'ala. Mau dia baca bismillah. Mendua, ngerti nih? Ya. Kata para ulama, kalau antara lisan dengan hati tidak sinkron, yang dijadikan ukuran lisan apa hati? Hati. Jadi kalau antara lisan dengan hati ora matuk, ora cocok, sing dijadikan bahan utama penilaian adalah apa yang ada dalam hati. Dah gue malah repot maning Ustaz. Apa Ustaz ngerti hatinya orang-orang itu? Priwen jajal. Ya, kita menilai berdasarkan indikator-indikator yang terlihat mata. Apa indikatornya? Tempat, waktu, ritual, pasca. Oke, teman gue indikatornya. Apa tadi? Tempat, waktu, ritual, pasca. Yang pertama apa tadi? Tempat. Kenapa milih tempat nang kono? Kalau memang lillahi ta'ala, mbok apa orang mendingan nang panti asuhan apa nang sing genah arep di pangan sapa kan? Ya. Apa tadi tempat? Kenapa mesti milih di pinggir pantai selatan itu? Kenapa mesti di situ? Kalau tidak ada maksud tertentu. Bumi ini kan semuanya milik Allah. Kenapa mesti harus milih di situ? Kalau tidak ada keyakinan tertentu. Kalau tidak ada mitos tertentu. Ini apa? Tempat. Yang kedua, waktu. Kenapa milih tanggal 1 Suro? Kenapa orang ngenteni Idul Adha? Ya. Itu berarti ada keyakinan. Ini indikator yang kedua. Yang ketiga, ritual. Mulai dari bacaan-bacaan sebelumnya, kemudian nanti ada kembang-kembangnya, kemudian nanti dilarungkan kemana? Laut. Kepalanya itu buat siapa? Dilarungkan ke laut buat siapa? Dihiasi seindah-indahnya. Kemudian ketika kepalanya nggak kembali, wis ditampa siapa? Allah. Ya. Kalau balik, wah ki ana sing salah ki. Ayo balik maning. Ya. Ini apa tadi? Ritual. Yang keempat, pasca. Setelahnya. Seandainya setelah ritual itu para nelayan mendapatkan hasil yang lebih banyak, apa komentar mereka? Nyi Roro Kidul berbaik hati kepada kita. Ngomongnya alhamdulillah kok Ustaz.
Ya, alhamdulillah nyiro kidul apik. Lah kepriwe? Wis alhamdulillah apik-apik murine malah. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi syukur atas karunia adalah dengan salat. Lillahi ta'ala dan dengan kurban juga lillahi ta'ala. Ayat yang terakhir. Apa bunyinya? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang akan terputus. Allah tutup surat ini dengan ayat yang ketiga. Seakan-akan Allah ingin mengajarkan dan memberitahu kepada kita. Siapapun yang meniti jalan ini, ibadah dengan baik kepada Allah. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Siapapun yang meniti jalan ini, dia akan menghadapi tantangan. Akan ada orang-orang yang membencinya. Makanya Allah gunakan kata inna syani'aka. Dan itulah yang dialami oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan siapapun yang mengikuti jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mengalami sebagian dari apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka siap-siap. Siapapun yang meniti, mengikuti, setia dengan jalan yang ditinggalkan Rasul SAW, siap-siap untuk menghadapi cobaan, ujian, tantangan, dan seterusnya. Kita sampaikan ini bukan dalam rangka ngarep tantangan, bukan. Ngarep gue apa? Jadi tantangan orang teka-teka ya. Udah. Tapi kita sampaikan ini dalam rangka untuk mempersiapkan mental, mempersiapkan diri. Sedia payung sebelum hujan. Ternyata cobaannya gak seberat apa yang daripada Nabi SAW. Ya alhamdulillah. Allah mengetahui kita ini memang levelnya ya cuma segitu. Ya. Aja gitu ini kurang sampai netok ya. Jangan. Makanya Nabi SAW pesan apa? La tatamannau liqa'al adu. Gak usah kalian ini cita-cita ketemu musuh. Gak usah cita-cita ketemu musuh. Di musuh yang aneh, padangannya kabeh. Gak usah nantang-nantang. Tapi kata beliau, fa idza laqitumuhum fasbutu. Tapi kalau sudah ketemu sama musuh, jangan ngacir. Kenapa? Sudah siap. Tapi enggak ngarep-ngarep. Jadi kita ini enggak berharap-harap untuk diuji berat-berat sama Allah. Makanya ada seorang sahabat Rasulullah SAW pernah ketemu sama Nabi SAW, kurus kering. Ini orang umum gitu. Maksudnya kurusnya itu orang umum, bukan kurus yang umum. Kurus umum ya negene akeh. Orang umum ini kurusnya ini kurus ya Allah. Ya. Maka Nabi SAW pun mengorek orang tersebut. La'allaka da'uta bisyai. Jangan-jangan kamu minta sesuatu ya sama Allah. Iya. Apa? Saya minta sama Allah, ya Allah. Seandainya memang nanti di hari kiamat saya akan diazab, maka saya minta ya Allah disegerakan di dunia saja. Biar nanti di akhirat enggak dapat lagi. Jadi kalau memang saya ditakdirkan di akhirat nanti akan diazab ya Allah, nang dunia bae sikit bae. Ya, ben kok nang akhirat ora susah diazab. Nabi SAW subhanallah.
kalian gak akan mampu. Kalian gak akan kuat. Kenapa kamu tidak minta as-salamah, al-afiyah? Kenapa kamu gak minta keselamatan saja? Kalian gak akan mampu. Lan tutiqu. Makanya lihat doa-doa Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Gak ada doa Nabi SAW. Ya Allah berilah saya azab di dunia. Gak ada. Adanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Berilah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar. Lindungi kami dari siksa neraka. Itu doanya. Maka Nabi SAW tutup firman-Nya, inna syani'aka huwal abtar. Untuk mengingatkan kepada kita, salah satunya bahwa orang yang mengikuti jalan kebaikan, yang mengikuti jalan yang diridhai Allah, dia akan mendapatkan ujian. Dia akan mendapatkan celaan, tapi enggak usah sedih. Orang-orang yang mencela-cela itu, orang-orang yang mendiskreditkan itu, orang yang memfitnah-fitnah itu, merekalah manusia-manusia abtar. Mereka manusia-manusia yang akan diputus dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Syani'aka, orang yang membencimu. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orangnya namanya Al-As. Siapa namanya? Al-As bin Wa'il. Siapa namanya? Al-As bin Wa'il. Kayaknya kemarin ada ya. 1 dari 4 orang. Diceritakan dia pernah mengatakan, Kana al-As bin Wa'il as-Sahmi idza dzukira Rasulullah SAW qala. Al-As bin Wa'il ini kalau ada orang ngobrolin tentang Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan berkata, "Da'uhu." Gak usah pedulikan Muhammad. Cuekin aja Muhammad. Fa innama huwa rajulun abtar la aqibalah. Muhammad itu orang yang terputus keturunannya. Dia enggak punya penerus. Kata siapa? Al-As. Lau halaka in qata'a dzikruhu wastarahtum minhu. Kalau nanti Muhammad mati, sudah selesai. Riwayatnya sudah selesai, the end. Dan kalian sudah enggak perlu sibuk-sibuk lagi untuk ngurusi dia. Itu kata siapa? Al-As. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, inna a'tayna kal kautsar. Jadi yang akan terputus siapa? Al-As. Dan betul-betul Al-As terputus. Sampai sekarang jarang orang tahu nama siapa? Al-As. Coba angkat tangan. Yang sebelum pengajian kemarin pernah dengar nama siapa? Al-As bin Wa'il. Angkat tangan. Pernah, Masya Allah. 1 dari sekian banyak orang. Ya. Sedangkan nama yang dia cela siapa? Rasulullah SAW. Siapa yang tahu? Semuanya tahu. Besar, kecil, tua, muda. Bahkan orang-orang kafir pun kenal siapa? Muhammad. Walaupun mungkin kenal cuma nama. Terrealisasilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak. Dalam surat nomor itu Al-Insyirah ayat 4. Dan kami angkat tinggi namamu wahai Muhammad. Namamu kami angkat. Sampai sekarang nama Nabi kita Muhammad SAW harum.
Kalau dengar kata Muhammad, itu sudah kesannya adalah positif. Jujur, ganteng, ya, dermawan. Itu pokoknya yang baik-baik. Kalau dengar kata Muhammad itu yang terlintas sesuatu yang baik-baik. Allah angkat nama Nabi kita Muhammad SAW. Ustadz, ini ayat berlaku cuma buat Al-As saja atau buat setiap orang yang menghina Rasulullah SAW? Semuanya. Kata para ahli tafsir, makanya Allah sebutkan inna syani'aka, orang yang membencimu. Enggak disebutkan namanya siapa? Al-As, enggak. Pokoknya siapapun yang membencimu bakalan terputus. Makanya lihat, manusia-manusia yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti jatuh namanya, pasti sepanjang sejarah sampai zaman kontemporer ini. Ketika ada orang yang dulu sempat mengeluarkan daftar apa? Pas saya masih kecil dulu, nama-nama tokoh-tokoh terkenal, ternyata nama dia di atasnya Nabi kita Muhammad SAW. Wah, geger kan? Ya, langsung penjara. Sampai sekarang namanya kalau dengar nama itu sudah jelek. Ya. Kok ada orang berani menghina Nabi SAW? Pasti akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menghina syariatnya bagaimana? Pada baik. Ya. Menghina syariat Rasul SAW, menghina agama Islam, menghina Nabi kita SAW, menghina Al-Quran, semuanya akan diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Ya, kalau sudah ketemu syariat Allah, hati-hati. Belum bisa ngamalin, menang. Ya. Jangan protes macam-macam. Contohnya apa? Poligami. Poligami mending. Pernah contoh lihat apa? Ya, kalau misalnya belum bisa ngamalin poligami, wis bilang aja saya belum mampu, selesai. Enggak usah kakek ngomong ki ora adil ki apa ora. Ya. Sudah bilang saya belum mampu, selesai. Jangan diutak-utik wah poligami enggak adil gimana? Kenapa ada poligami? Kenapa enggak ada poliandri? Tahu poliandri? Kebalikannya poligami. Ya. Poligami laki-laki punya istri banyak. Kalau poliandri, ya perempuan punya suami banyak. Ya. Kenapa ini? Gak usah diam. Ya. Kalau memang belum bisa mengamalkan syariat Allah, bilang saja saya belum mampu. Saya berusaha suatu saat mudah-mudahan mampu. Ini adalah surat apa? Al-Kautsar. Besok pengajian terakhir. Surat apa berarti? Al-Ma'un. Nah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini agak panjang itu Al-Ma'un besok ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kekurangannya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.